Jam tangan adalah aksesori fashion yang hampir setiap orang miliki. Jam tangan memudahkan orang yang memakainya untuk memperhatikan waktu. Saat ini ada banyak sekali jenis-jenis jam tangan yang bisa kita pilih, baik yang bersifat analog maupun digital. Bahkan, dengan berkembangnya zaman, banyak produk-produk jam yang dapat terintegrasi langsung dengan perangkat mobile. Jam tangan pintar atau biasa dikenal istilah smartwatch menambah warna akan keragaman jam tangan. Melihat dari peluang bisnis aksesori fashion yang satu ini cukup menjanjikan, bahkan dapat memulai bisnis ini dengan modal yang minim. Tentunya mengundang minat para pebisnis untuk menjadikan jam tangan sebagai pilihan tepat untuk produk penjualan. Salah satunya Herman Tantriadi memutuskan memproduksi jam tangan dengan brand 5 Watch, yaitu jam tangan unik berbahan kayu dijadikan nilai jual yang cukup tinggi, bahkan dikenal cukup luas di kalangan design-aware consumers. Hingga saat ini, penjualan 5 Watch telah sampai ke beberapa negara. Halo Mas. Oke. Jadi ada kopi apa nih di sini? Kita ada kopi datang, kopi susu laren. Oh, es kopi kekinian ya? Tapi saya mau pesen cappuccino aja deh, kalau gitu ya favorit saya ya. Boleh ya? Oke, makasih. Jadi pemirsa, itu tadi cerita tentang jam tangan. Dan sekarang saya berada di lokasi di Hello Pomato Cafe yang adalah punyanya Herman Tantriadi yang merupakan pengusaha jam brand 5 Watch. Dan sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama dia gimana sih dia waktu memulai bisnis dan mempertahankan bisnisnya supaya bisa maintain dan tetap bisa jalan. Dan sementara saya lagi nunggu, kayaknya dia belum datang nih ya. Jadi saya mendingan cobain kopinya dia dulu aja gimana. Yuk! Dan di sebelah saya nih, sekarang udah ada foundernya tuh Herman Tantriadi. Nah, Man, gimana nih waktu pas awalnya ide mulai usaha untuk di jam tangan ini sebenarnya terinspirasi dari apa sih? Jadi sebenarnya awalnya gue suka jam tangan nih. Gue juga suka arsitektur gitu loh. Jadi kenapa gue akhirnya membuat 5 Watch tuh untuk memenuhi kedua kesukaan gue ini gitu. Terus kebetulan waktu itu sekitar tahun 2012 gitu ya. Gue pikir, jam tangan kayu kayaknya belum ada nih, beneran belum ada gitu. Akhirnya gue bisa konsep 5 Watch tuh setelah 1,5 tahun. Ya itu, berapa lama dari sejak pertama kali lo kepikiran ide itu sampai akhirnya jadi itu 1,5 tahun? 1,5 tahun, jadi dari awal bener-bener blank, nggak ada apa-apa. Gue sampai ambil kursus jam tangan, oh really? Servis jam tangan gitu. Jadi ada satu lah di mana di forum-forum apa gitu. Jadi ada bapak-bapak tukang servis jam tangan gitu. Gue suruh datang, ajarin gue dong gitu buat ngerakit apa segala macam. Jadi gitu. sebenarnya emang harus pertamanya tuh niat dulu ya. Iyalah. Jadi niat, and then kita harus cari tahu ini gimana sih cara buatnya. Meskipun awalnya mungkin Herman totally blank, maksudnya nggak tahu apa-apa tentang jam, cuman suka koleksi. Iya. Koleksi jam. Koleksi jam-jam yang desainnya unik lah, desainnya unik sih. Dan kenapa namanya 5? Waktu 5. Pas awal itu bikin brand ini, kenapa namanya 5? Sebenarnya singkatan dari nama anak-anak gue. I see, oke. Jadi 5 dari Elias dan Emma, Eli dan Emma gitu. Anaknya Herman ya? Iya. Turning point-nya apa sih? The now or never moment-nya itu, jadi kan selama 1,5 tahun itu kan mikirin nih, berhayal dulu kan, and then sampai akhirnya gue harus mulai nih sekarang nih. Iya, selama ini gue treat 5 sebagai side project lah istilahnya. Jadi sambil gue cari-cari tahu, ini bikinnya gimana ya, apa segala macam. Sempat kepikiran bikin pabrik sendiri, bikin workshop sendiri, invest di mesin segala macam. Tapi kok kayaknya hitung-hitungan bisnisnya nggak mungkin gitu. Sampai suatu saat, kebetulan teman baik gue gitu di Singapura, dia kerja di perusahaan mesin jam. Jadi semua kebetulan juga sih. Kalau nggak ketemu dia kayaknya masih mentok waktu itu gitu. Terus akhirnya dia bilang, ke ini aja kita ke Hong Kong, dia ada annual kayak watch and clock fair. Jadi di situ ada supplier, ada apa segala macam. Nah udah semua titik terangnya di situ gitu. Baru kayaknya jadi smooth, dapat supplier yang bikin ini, bikin itu. Gitu. Susah nggak sih nyari suppliernya? Nggak juga kan, takut apa ya, nggak percayaan juga gitu kan, kayak Chinese supplier gitu atau Hong Kong supplier gitu kan, takut masalah kualitasnya masalah sama masalah, bukan kualitas sih, masalah lebih ke masalah apa namanya, haki gitu loh, hak kekayaan intelektual gitu. Terus kan takut di copy lah atau apa gitu. Jadi waktu itu
gue ambil jalan yang ribet gitu loh. Jadi gue cari suppliernya banyak banget. Jadi ini buat bikin ini buat bikin ini, buat bikin ini, terus di assemble-nya di gue di Jakarta gitu. Oke. Terus akhirnya kita launch di Bright Spot 2014 dan saat itu langsung happening banget. Kebetulan emang launch di acara yang bagus, terus marketnya pas, terus ya udah mulai dari situ. Sekarang yang saya penasaran nih, kok Herman berani gitu masuk ke industri yang dikuasain oleh brand asing dengan teknologi, sementara kita di Indonesia ini belum punya satu brand jam yang bisa ibaratnya populer lah di masyarakat pecinta jam. Yeah. Honestly sebenarnya pas mulai tuh nggak mikir bisnis banget juga gitu sih. Jadi kayak ini side project, ini hobi, syukur-syukur bisa jadi duit gitu. Untuk start hal-hal seperti ini yang masa depan bisnisnya nggak jelas gitu ya. Ya lu udah mesti punya first job lah, income yang stabil dan yang bisa istilahnya mendanai hobi atau bisnis hobi lu itu untuk beberapa waktu ke depan gitu. Jadi ini yang kejadian sama gue gitu sih. Sebenarnya berani dulu terus ya agak terukur gitu ya. Apa sih yang mau kita bikin gitu. Yang pasti jangan bikin ya jam yang seperti apa yang udah ada di pasaran gitu. Nah itu berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Berarti keunikannya ini dari si 5 watch ini apa? Ya saat pertama kali launch dia tuh adalah jam tangan kayu gitu ya. Yang saat itu ya hampir nggak ada. Terus kemudian ya itu sih, itu untuk jualan jam kayu di Indonesia sih oke banget gitu. Mungkin karena culture-nya yang bisa menerima kayu. Emang karena Indonesia kan apa ya, culture kerajinannya itu kental banget gitu. Jadi ya diterima dengan baik sih. Ini keunikan dari brand 5 watch ini kan salah satunya adalah terbuat dari kayu, ya kan? Nah, bisa cerita nggak ide pertama kali bisa nentuin, oh saya bikinnya pakai kayu aja deh nih? Dari awal tuh gue tuh concern gitu loh, kayak kita ke Jepara deh, lo beli meja jati sebesar itu, harganya berapa sih? 2 juta doang gitu. Tapi pakai nggak tahu berapa 20 kilo kayu gitu loh. Iya, jadi kita tuh ada filosofi tuh adding value to small piece of wood with good design. Nah, jadi tuh desain tuh bisa menambah value suatu material gitu loh. Jadi maksud gue gitu. Jadi kita tuh bisa kayu seberat 200 gram aja bisa kita jual seharga meja yang 20 kilo itu gitu loh. Cuman sekarang mungkin brandnya juga udah evolve kali ya. Perubahan yang terjadi dari dulu sampai sekarang, apalagi sekarang kita tahu ya udah ada smart digital watch gitu ya. Gimana 5 bisa bersaing dengan newcomer sekarang ini? Untuk kalau kayak smart digital sih kita nggak consider mereka sebagai pesaing karena mereka ada segmen sendiri biasanya yang ya orang yang suka sport gitu dan lain-lain, dan memang sepertinya sih nggak masuk ke segmen kita juga gitu, jadi nggak bersinggungan. Terus kemudian ya kalau 5 sendiri sudah evolving, kita mulai meninggalkan bahan kayu ya, walaupun ada yang nggak full kayu sekarang, terus kemudian tapi masih ada kan yang campuran? Kayak model yang 2017 full stainless, nanti model 2020 akan full stainless dan otomatis juga. Oke pemirsa, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi dengan Herman. Jangan kemana-mana karena kalau pengen tahu ide bisnis apa yang kira-kira potensial di masa sekarang ini untuk kalian bisa coba, stick around di sini di Local Talk.